Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai racun pada pakan ternak. Kalau kita berbicara racun pada pakan ternak, maka kita akan dapat mendefinisikan racun yang dimaksudkan. Dalam hal ini, racun adalah suatu substansi yang di dalam situasi praktis dapat merugikan beberapa aspek dari metabolisme hewan dan dapat menghasilkan efek merugikan secara biologi dan ekonomi terhadap produksi ternak. Pada dasarnya, segala sesuatu dapat dikatakan beracun, termasuk oksigen, air, dan seluruh zat nutrisi. Tetapi itu apabila dia diberikan dan dikonsumsi dalam dosis yang sangat tinggi. Dengan demikian, istilah racun atau substansi beracun atau substansi merugikan pada pakan ternak adalah dikaitkan dengan substansi yang secara normal ditemukan memiliki efek beracun pada level yang wajar. Jadi substansi merugikan ini atau racun ini berada pada level yang wajar pada bahan pakan tersebut. Tetapi kemudian dia merugikan produksi ternak. Racun dapat mempengaruhi ternak melalui 3 cara. Racun atau substansi merugikan dapat mempengaruhi ternak melalui 3 cara. Yang pertama, racun atau substansi merugikan ini dapat secara langsung menyebabkan keracunan pada ternak. Jadi misalnya terjadi kematian, fatality, langsung. Begitu ternak ini mengkonsumsi bahan pakan yang mengandung racun ini, ternaknya akan kemudian mati. Atau pengaruh langsungnya adalah terjadi penurunan pada produksi ternak. Yang kedua, racun ini mempengaruhi ternak secara tidak langsung. Misalnya, dia menyebabkan terjadinya pengurangan secara menyeluruh pada nilai produksi dari ternak tersebut. Jadi, terjadi penurunan nilai produksi daging misalnya, nilai produksi unggas, atau nilai produksi susu. Karena disebabkan adanya atau terkandungnya residu berbahaya pada produk-produk ternak tersebut. Yang ketiga, racun atau substansi merugikan yang secara alami terdapat di dalam pakan. Dengan demikian, substansi ini dapat mengurangi ketersediaan atau pemanfaatan dari bahan makanan yang bergizi. Atau adanya substansi merugikan ini akan menyebabkan keharusan untuk menggunakan teknik produksi bahan makanan yang mahal untuk menghilangkan pengaruh beracunnya. Sehingga dengan demikian, karena dia membutuhkan proses produksi bahan pakan yang mahal, menyebabkan harga dari bahan makanan itu menjadi tinggi. Pada masa-masa yang lalu, pentingnya keracunan kronis telah lama disadari. Dengan penekanan yang lebih besar pada pengaruh yang tertunda seperti misalnya terjadinya mutasi, terjadinya kanker, kelainan kelahiran, dan pengaruh-pengaruh neurologikal dan imunologikal. Pada toksikologi modern, melihat pada gangguan kondisi homeostasis dengan menentukan lokasi spesifik dari reseptor pengganggu, melihat hubungan antara dosis dan pengaruh, serta keadaan kimia spesifik dari interaksi antara racun dan reseptor. Dengan demikian, toksikologi ternak adalah suatu disiplin ilmu yang sangat luas yang menggabungkan farmakologi, botani, fisiologi, patologi, kimia,
biokimia, imunologi, manajemen ternak, kedokteran hewan, dan ekonomi. Kalau kita melihat bahan pakan ternak yang berupa atau berasal dari tanaman, maka beberapa tanaman memiliki kandungan racun atau zat anti nutrisi atau substansi merugikan yang tinggi yang terdapat pada bagian dari tanaman tersebut. Pada bagian daun, misalnya seperti tanin pada daun singkong, kemudian terdapat pada batang seperti asam sianida pada sorghum, terdapat pada bunga seperti saponin pada kembang sepatu, terdapat pada umbi seperti solanin pada kentang, terdapat pada akar seperti kurkumin yang terdapat pada jahe, dan terdapat pada biji seperti gosipol yang terdapat pada biji kapuk. Bagian yang paling pertama diserang oleh racun yang terdapat pada pakan ternak adalah biasanya saluran pencernaan, karena sebagian besar racun masuk ke dalam tubuh ternak melalui jalur konsumsi. Jadi keracunan bermula dari saluran pencernaan. Kemudian setelah dia masuk ke dalam saluran pencernaan, substansi merugikan ini atau racun ini bisa terdeposit dulu di dalam hati dan kemudian masuk ke dalam peredaran darah, lalu bereaksi pada sel-sel di seluruh tubuh. Selain itu, racun atau substansi merugikan ini juga bisa masuk ke dalam ternak melalui saluran pernapasan, melalui luka di kulit di ternak, atau juga bisa masuk melalui organ tubuh ternak seperti melalui mata, telinga, dan lain sebagainya. Penggolongan anti nutrisi atau racun berdasarkan asal tanaman. Di kolom sebelah kiri ini kita akan melihat asal tanaman, kemudian di sebelah kanan adalah substansi beracun atau zat anti nutrisi yang terdapat pada tanaman tersebut. Jadi misalnya yang berasal dari biji-bijian itu seperti kacang kedelai mengandung anti nutrisi trypsin inhibitor. Kemudian sorghum itu mengandung tanin. Pada umbi-umbian, kentang mengandung anti nutrisi berupa alkaloid solanum, dan singkong itu mengandung substansi beracun cyanogenic glikosida. Terdapat pula suplemen-suplemen untuk bahan protein, misalnya seperti pada kacang kedelai itu terdapat trypsin inhibitor. Kemudian pada biji kapas itu terdapat gosipol. Pada hijauan yang diberikan pada ternak juga terdapat substansi beracun. Misalnya pada hijauan alfalfa itu terdapat substansi beracun berupa saponin. Pada lamtoro atau leukena itu terdapat substansi beracun berupa mimosin. Pada rumput-rumputan juga terdapat substansi beracun. Pada rumput-rumput tropik biasanya mengandung asam oksalat yang cukup tinggi. Dan pada sorghum itu mengandung substansi beracun berupa cyanogenik. Substansi beracun atau zat anti nutrisi ini dapat mempengaruhi efek metabolisme pada bagian-bagian dari tubuh ternak. Jadi misalnya pada mulut itu akibat dari enzim proteolitik, substansi beracun seperti kristal oksalat dan tanin. Pada saluran pencernaan itu dapat berupa nitrit dan nitrat. Pada rumen misalnya itu berupa saponin, trypsin inhibitor. Pada usus itu nitrat. Terjadinya diare itu akibat dari
substansi beracun berupa alkaloid pirolizidin, dan efek pada rektum itu akibat adanya alkaloid pirolizidin juga. Hati itu akan dipengaruhi oleh saponin, glikosida, dan asam lemak. Pada sistem sirkulasi itu substansi beracun yang berefek adalah gosipol, piperidin alkaloid. Kemudian pada jantung itu akibat dari indolizidin alkaloid dan tiaminase. Pada sistem saraf itu akibat substansi beracun mikotoksin dan isoflavon. Gangguan pada sistem reproduksi itu disebabkan oleh substansi beracun berupa gosipol. Gangguan pada rambut dan kuku itu disebabkan oleh racun, substansi beracun berupa mimosin. Nah, sedangkan pada terjadinya gangguan metabolisme mineral itu substansi beracun yang menyebabkannya adalah oksalat. Demikian pembicaraan kita yang bagian pertama untuk racun pada pakan ternak ini. Kita selanjutnya akan melanjutkan pembicaraan kita nanti pada kuliah bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.